Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Benar, itu adalah harapan tipis untuk bertahan hidup yang dimiliki Chair, yang memberinya kekuatan untuk memimpin semua pasukan secercah cahaya harapan untuk terbang menjauh dari Modu. Saat dia bersentuhan dengan mayat Long Hao Shen, suara ini menyebar ke pikirannya, memberitahunya bahwa Long Hao Shen masih memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jadi tidak peduli betapa sedihnya Chair, dia membawa Long Hao Shen pergi dari sana, untuk menempatkannya dalam keamanan di Menara Keabadian, untuk menemukan harapan kebangkitan itu. Suara itu adalah, Wang Yuan berkata dengan kosong. Aku tahu, gadis dari surga ilusi itu. Tidak salah, itu dia. Lin Xin memantul dengan liar. Meraih bahu Lin Xin, Han Yu dengan kasar berteriak, ya. Kamu Ye Xiaolei. Itu dia memiliki semacam hubungan kontrak dengan Kapten, dan dialah yang datang membantu kami. Jadi Kapten memiliki harapan untuk bangkit kembali. Ada harapan. Suasana suram sebelumnya tersapu bersih saat itu juga, dan semua orang mendapatkan kembali harapan. Tetapi bahkan jika mereka melakukan yang terbaik untuk menghapus air mata mereka, air mata ini tidak dibersihkan dengan cara apapun. Tidak seperti air mata mereka sebelumnya, ini adalah air mata kegembiraan. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, mereka harus mengambilnya dengan cara apapun. Chair, dengan erat memeluk Long Hao Shen dan air matanya mengalir sekali lagi. Tapi dia tidak terus membenamkan dirinya dalam kesedihan, tiba-tiba berteriak, apakah ada yang punya tali atau rantai? Sima Xian menjawab, ya. Kemudian dia mengeluarkan rantai emas gelap dari cincin penyimpanannya. Rantai ini mencapai panjang sekitar 5 meter, seperti rantai bola cahaya raksasanya. Itu jelas digunakan sebagai cadangan. Chair, mengambil rantai ini, memegang Long Hao Shen dalam posisi berdiri, saat dia melihat ke atas lantai pertama menara, berbicara dengan tegas, 7 hari. Kami hanya memiliki waktu 7 hari, saat ini, kita harus naik ke puncak Menara Keabadian dan mendapatkan warisan dari pengendali mayat suci, Yilai Kesi. Ya, semua orang dari secercah cahaya harapan setuju dengan riuh. Semburan kekuatan itu memberi kelompok itu semacam perasaan yang deras. Saya juga pergi. Kata-kata yang sama datang hampir bersamaan dari Yang Wenzhao dan Duan Yi. Luka mereka jauh lebih baik, dan meskipun pertempuran akan sedikit sulit, bagaimana mereka bisa meringkuk pada saat seperti ini? Chair, tidak banyak bicara lagi, hanya memberitahu Wang Yuan di dekatnya, bantu aku membaringkan Hao Shen di punggungku dengan rantai ini. Dengan dia bertarung bersama kami, tidak ada yang mungkin bisa menghentikan kemajuan kami. Iya, Wang Yuan tidak mengajukan keberatan dan segera mulai bekerja. Gadis ketiga dari kelompok itu, Chen Ying'er, juga melepaskan pelukan Yang Wenzhao, dan membantu menempatkan tubuh Long Hao Shen di punggung Chair. Long Hao Shen yang tinggi dan kokoh di punggung Chair, tampak membuat pemandangan yang membingungkan. Lengan dan kakinya harus melilit tubuh Chair, dan pada akhirnya kakinya harus melingkari pinggangnya, untuk mengikatnya dengan kuat. Merasakan berat badan Long Hao Shen, tekad di mata Chair, semakin meningkat intensitasnya. Dalam sekejap cahaya abu-abu, sabit Dewa Kematian muncul dalam genggamannya. Mungkin ini karena pemulihan ingatannya, tetapi begitu muncul di tangannya, kecemerlangan yang dipancarkan oleh alat ilahi ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mengeluarkan ledakan niat membunuh, sabit menjadi lebih berkilauan memancar. Kami akan pergi. Mengatakan itu, Chair, mengambil langkah besar menuju lantai 2 Menara Keabadian. Anggota secercah cahaya harapan ditambah Zhang Fangfang, Yang Wenzhao dan Duan Yi di belakang membentuk total 9 orang, yang langsung menaiki tangga. Uji coba di lantai pertama dan kedua semuanya sudah selesai sebelumnya, dan mereka mendapat persetujuan dari 4 penjaga suci. Dan sekarang, 4 penjaga suci di dalam melodi abadi di dada Chair, semuanya menjadi pengawalnya.
Hanya saja, mereka tidak bisa memberikan bantuan dalam pertarungan mereka di dalam menara keabadian. Setelah memasuki lantai 2, semua orang melepaskan sayap spiritual mereka dan menuju jauh ke depan. Mereka belum pernah memasuki lantai 3 menara keabadian sebelumnya, setelah mereka datang untuk belajar dari siput ilahi matahari dan bulan, bahwa Yi Lai Kesi telah menempatkan dunia manusia dalam keadaan yang mengerikan dan merupakan penyebab utama dari keadaan mereka yang sangat lemah yang mengikutinya. Kelompok itu tidak pernah terus menaiki tangga ini. Tapi sekarang berbeda, Chai menggantikan Long Haoshan untuk menjadi penerus itu, dan harus berhasil dengan cara apapun untuk merebut kembali Long Haoshan. Mereka tidak hanya harus terus maju, tetapi terlebih lagi mencapai lantai 7 di mana mereka akan dapat memperoleh warisan dari Yi Lai Kesi. Jadi, mereka tidak berani tinggal sedikit pun. 7 hari, itu semua waktu yang mereka miliki. Jika Long Haoshan tidak dibangkitkan sebelum waktu 7 hari, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Sekarang bukan waktunya untuk merenungkan kesulitan yang akan dihadapi di 4 lantai berikutnya. Bahkan jika mereka akan menghadapi cobaan di level Kaisar Dewa Iblis, Chai tidak akan menghentikan kemajuan mereka. Jika Long Haoshan benar-benar mati, dia pasti akan mengikutinya dalam nasib itu. Dengan sangat cepat, mereka mencapai lorong dari lantai 2 ke lantai 3. Kemudian Chai berbalik dan melihat rekan-rekannya yang mengikuti di belakangnya. Han Yu mengumumkannya, Chai sampai kapten dibangkitkan, tolong jadilah kapten kami. Keluarkan perintah Anda, dan bahkan dengan mengorbankan nyawa kami akan memberikan bantuan kami sampai akhir. Chai menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyuarakan terima kasihnya, tetapi mengangguk dengan penuh semangat, dan merupakan orang pertama yang melewati lorong teleportasi. Dengan kilauan, teleportasi yang fantastis membawa kelompok itu ke lantai 3. Tepat setelah masuk, semua orang merasakan hawa dingin pada saat yang sama, karena suasana di sekitarnya tampak lengket. Ini adalah dunia di mana mereka tidak perlu lagi tetap bertahan, dan di mana mereka bisa melihat hanya hamparan kegelapan. Tanahnya terbuat dari batu bata hitam dan di langit ada bulan ungu tua. Setelah tiba di sini, mereka merasa seolah-olah berada di dunia lain. Dan dunia ini sepertinya tidak ada habisnya. Sejauh mata bisa melihat, tidak ada akhir dari pemandangan, hanya kegelapan tak berujung. Di tengah kegelapan tak berujung ini, api ungu tua yang tak terhitung jumlahnya berdenyut. Ini adalah api jiwa, yang merupakan ciri khas prajurit kerangka. Benar, di lantai 3 menara keabadian ini, yang muncul di hadapan mereka adalah lautan kerangka yang tak berujung. Dan mereka hanya ditemani oleh hamparan kegelapan yang tak berujung. Di tempat itu hanya ada esensi kegelapan disertai dengan keheningan maut yang pekat. Tapi tidak peduli apa musuhnya, semua anggota secercah cahaya harapan hanya memiliki tekad di mata mereka. Mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah melewati semua penghalang untuk membangkitkan Long Haoshan. Yang mengejutkan yang lain, Chai tidak segera menerobos lautan kerangka itu, terlihat dingin dan tenang, alih-alih berada dalam keadaan hiruk-pikuk histeris. Dia benar-benar ingin dengan sembrono melewatinya, tetapi dia tidak bisa. Itu karena dia tahu bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan, dan tidak bisa membuang waktu sedikit pun. Jadi dia tidak bisa bertarung secara membabi buta, tetapi harus melalui semua cobaan dalam waktu singkat, yang merupakan tujuannya saat ini. Di lantai pertama dan kedua, kami diuji oleh 4 penjaga suci besar, yang elemennya adalah api, es, tanah dan angin, yang merupakan 4 elemen paling mendasar. Dari tampilannya, kita akan menghadapi elemen kegelapan dalam uji coba lantai 3 ini. Seperti yang dikatakan para penjaga suci kepada kami sebelumnya, mereka berjumlah 12. Jadi orang yang akan menguji kita di sini adalah penjaga suci elemen kegelapan. Kerangka di menara keabadian berbeda dari yang ada di dunia Hao Yue. Setiap orang telah mengalami kekuatan mereka, begitu banyak kerangka yang cukup untuk menghentikan kita sampai mati.
Tidak akan ada akhir jika kita mencoba membunuh mereka semua, dan siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi kita tidak boleh membunuh mereka secara membabi buta, tetapi mencari penjaga kegelapan yang suci itu dan mengalahkannya untuk melewati cobaan ini. Suara jernih Chair bergema di lantai 3, perkataannya berangsur-angsur menenangkan orang-orang yang terburu nafsu, yang terkejut bahwa bahkan tanpa perintah Long Hao Shen, Chair, yang menjadi kapten sementara mereka, mengambil tugas itu dengan sempurna, berhasil tetap berkepala dingin. Perasaan percaya diri muncul di setiap pemburu iblis secercah cahaya harapan. Benar, sudah lama sejak pembentukan pasukan pemburu iblis ini berputar di sekitar dua inti. Hanya saja, kecemerlangan Chair disembunyikan di balik kehebatan Long Hao Shen sejauh ini. Chair saat ini bukan hanya yang dipilih oleh Dewa Kematian, tetapi memiliki semua ingatan aslinya kembali. Dengan Long Hao Shen mati dan hanya memiliki satu kesempatan untuk meyakinkannya, Chair tidak memiliki hati sedikit pun untuk terus menyembunyikan dan menahan diri. Dia harus memimpin grup dengan dia semua untuk memenangkan kesempatan terakhir ini. Han Yu, Chair, memanggil. Iya, Han Yu melangkah maju. Chair memerintahkan, sebentar lagi, kami akan melancarkan serangan habis-habisan. Ketika pertempuran dimulai, penjaga suci kegelapan yang tersembunyi di tengah-tengah kerangka pasti tidak akan tetap tidak terganggu. Gunakan yang terbaik dari komandan mata iblismu untuk menemukannya dan menguncinya. Iya, Han Yu menjawab saat dia memanggil komandan mata iblis. Zhang Fangfang, maju. Yang Wenzhao, Duan Yi, dan Han Yu, di belakang. Sisanya berjalan seperti biasa. Ying jangan menghabiskan energi spiritualmu untuk panggilan lain selain babi kecil. Ayo. Dengan panggilan terakhirnya, Chair melambaikan sabit Dewa Kematian di tangannya. Zhang Fangfang berdiri di belakang perisainya yang berat, sambil bergerak menuju lautan kerangka itu. Kerangka itu semuanya hitam, seperti dunia ini. Satu-satunya cahaya yang dihasilkan di dunia ini adalah yang keluar dari api jiwa yang menyala di mata mereka. Ketika kelompok Chair bergerak, gelombang kerangka juga bergerak, berbondong-bondong tanpa henti, dan memegang berbagai senjata tinggi untuk menyerang mereka. Memperluas sayap spiritual di punggungnya, Chair tidak tetap bersama tim. Dia awalnya harus menjadi unit pengembara sebagai seorang asasin. Dalam sekejap, dia melampaui Zhang Fangfang, dan menembus garis depan, seperti belati tajam yang menusuk dengan keras di tengah lautan kerangka. Sejak 2 tahun lalu, mereka sudah lulus uji coba di 2 lantai pertama dan bisa masuk ke lantai 3 tetapi tidak melakukannya sama sekali. Sekarang mereka akhirnya masuk, ujian di lantai 3 ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka. Tapi setelah benar-benar menyerbu ke lautan kerangka, Chair segera merasakan tekanan besar. Uji coba lantai 3 ini berada di atas lantai 2 dengan susah payah sejauh ini. Ini bukan hanya titik loncatan belaka, tetapi ujian yang bahkan lebih besar, bukan pertarungan 1 lawan 1, tapi pertarungan tim. Dalam sekejap cahaya abu-abu, area kerangka yang luas direduksi menjadi pecahan saat sabit Dewa Kematian tersapu. Hanya dalam satu serangan, Chair memadamkan api jiwa lebih dari 20 kerangka, tetapi dia bisa merasakan bahwa kerangka ini sebenarnya memiliki kekuatan dari langkah ke-6. Mereka tidak memiliki teknik pertempuran yang sebaik para penjaga suci, tetapi jumlah mereka tidak ada habisnya. Namun tepat pada saat ini, kekuatan mereka sebagai sebuah tim menjadi terlihat. 4 lingkaran cahaya menyebar hampir bersamaan, menutupi area yang sangat luas. Keempat lingkaran cahaya emas ini secara alami dilepaskan oleh 4 ksatria kuil di jajaran mereka. Long Hao Shen tidak hadir, tetapi tim mereka sebagian besar masih dibentuk dengan ksatria. Dan mereka semua adalah yang teratas dari generasi ksatria yang lebih muda, ksatria kuil dari langkah ke-7. Ialah Han Yu, Yang Wenzhao, Duan Yi, dan Zhang Fangfang. 4 lingkaran cahaya melepaskan kemampuan yang sama, perlindungan suci ksatria Guardian.
Mampu meningkatkan efisiensi serangan apapun terhadap musuh atribut kegelapan, itu juga melemahkan atribut elemen dan kecepatan target yang dimaksud. Karena digunakan secara bersamaan oleh 4 ksatria kuil, lingkaran cahaya ini berhasil mencakup area seluas beberapa ratus meter persegi. Lautan kerangka yang masuk sangat melambat, segera dikalahkan oleh Chair, yang berdiri di garis depan. Kali ini, kekuatan serangan Chair, yang menakutkan ditampilkan sepenuhnya. Setelah memulihkan ingatannya, dia juga memulihkan seluruh formasi yang dia miliki sebagai seorang asasin sejak masa kecilnya. Sabit Dewa Kematian di tangannya turun seperti wujud roh kematian yang nyata. Kilatan abu-abu yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang menakutkan turun di medan perang, menghancurkan sebagian besar kerangka berkeping-keping di mana-mana ia lewat. Di bawah kepemimpinannya, semua pasukan melewati lautan kerangka dengan kecepatan yang menakutkan. Komandan Mata Iblis sekarang melayang di atas kepala Han Yu, melepaskan gelombang kekuatan mental melalui barisan kerangka, mencari pelaku utama di balik ciptaan mereka. Wang Yuan dan Sima Xian membela sela-sela. Dengan kematian Long Hao Shen, hati mereka telah menekan kesedihan dan kemarahan yang ekstrim, yang semuanya dilampiaskan di lautan kerangka ini. Sosok emas dan keperakan mereka sendiri mengeluarkan semua musuh di sela-sela, berubah menjadi bubuk halus semua kerangka hitam tempat serangan mereka mendarat. Lin Xin juga tidak tinggal diam, tongkat awan api meluncurkan hujan meteor seperti meriam ajaib, tanpa pandang bulu membom kerangka yang masuk. Saat mereka menyerang kerangka ini, semua orang secara bertahap mendapatkan beberapa manfaat. Situasi yang sama seperti di lantai pertama Menara Keabadian terjadi. Untuk saat ini, kerangka ini juga tidak memasok 10 energi spiritual untuk masing-masing dari mereka, tetapi setiap orang yang terbunuh meningkatkan energi spiritual mereka 1 unit. Jangan meremehkan unit tunggal ini. 1 atau 2 orang yang terbunuh tidak membuat apa-apa menjadi jelas, tetapi ratusan dari mereka yang terbunuh memberikan ratusan energi spiritual. Jika Long Hao Shen tidak baru saja dibunuh oleh Kaisar Dewa Iblis, mereka pasti akan bersorak untuk penemuan yang tangguh ini. Tidak perlu benar-benar mencari penjaga kegelapan, mereka hanya perlu terus melakukan pembunuhan untuk meningkatkan energi spiritual mereka secara signifikan. Tapi ini tidak mungkin bagi mereka sekarang. Mereka harus menerobos tahap ini secepat mungkin untuk membangkitkan kapten mereka tepat waktu. Tiba-tiba Chair, yang berada paling dalam di garis depan tepat di depan, tiba-tiba berbelok di udara, dan kembali ke tengah-tengah formasi rekan-rekannya. Berhenti. Dalam teriakan rendah, dia menancapkan sabit Dewa Kematian ke tanah. Chair, melangkah mundur sementara Zhang Fangfang segera melangkah dengan mengesankan, bergegas menuju gelombang besar tentara kerangka hitam. Kaki kirinya menginjak tanah, dan saat dia terus memegang perisainya, pedang berat di tangan kanannya dipegang ke atas. Zhang Fangfang tiba-tiba berteriak keras, dan kilatan emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pedangnya, membuat area sekitarnya yang sangat besar berwarna emas. Tentu saja, kerangka langkah ke-6 ini tidak semuanya langsung mati di bawah penerangan cahaya percobaan, tetapi api jiwa mereka berdenyut dengan keras, saat mereka mundur dengan panik. Beberapa yang lebih dekat hancur berkeping-keping sekaligus, dan nafas kegelapan di sekitarnya habis menjadi besar. Saat ini, mantra Chair selesai. Dimurnikan. Kata-kata ini keluar dengan dingin dari mulutnya, saat wujud roh kematian yang terkondensasi di udara menyebar dengan tiba-tiba. Dengan lingkaran cahaya putih yang memanjang, kerangka hitam itu semuanya memutih, menjadi tidak bergerak. Kemunculan tiba-tiba area kerangka putih yang luas di dunia kegelapan ini memberikan perasaan keanehan yang ekstrim. Segera, kerangka putih ini berubah menjadi uap putih, naik ke udara menuju wujud roh kematian. Jiwa mereka terserap di tengah-tengah hamparan putih itu. Armor abu-abu yang luar biasa menutupi seluruh tubuhnya, tampaknya setiap bagian dari armor itu dibentuk dengan bilah tajam yang berkilauan-berkilauan. Satu-satunya area yang tidak jelas untuk dilihat adalah wajahnya, tampak kabur seperti malam,
tidak percaya tak tertandingi. Chai melonjak sekali lagi dalam sebuah gerakan, muncul di depan Zhang Fangfang. Melambaikan sabit Dewa Kematian, dia kembali untuk memimpin rekan-rekannya untuk terus berjuang. Sekejap sebelumnya, dia telah memurnikan lebih dari 1000 kerangka hitam, meningkatkan energi spiritualnya lebih dari 1000 unit juga. Saat ini, kerangka hitam yang jauh tiba-tiba berhenti, menyingkir dan membentuk lorong. Saat ini, kerangka hitam semuanya menjadi tenang dan segera, suara gemerincing kuku kuda naik. Gemerincing ini menjadi semakin jelas terdengar. Sosok yang kuat muncul dalam pandangan kelompok itu. Sosok pendukung ini seluruhnya mengenakan baju besi hitam, dipasang di atas kuda besar yang lapis baja juga. Keduanya menyebarkan halasi ungu tua, dan setelah penampilannya, esensi gelap di udara segera naik tajam. Di area yang membentang hingga 100 meter di sekitarnya, bunga cahaya ungu tua terlihat naik. Keluar sendiri, ksatria hitam yang datang untuk melihat ini seharusnya yang menguji mereka. Cobaan di menara keabadian itu sulit, tetapi tentu saja bukan tidak mungkin untuk dilewati. Jika kerangka hitam di sini benar-benar tidak ada habisnya, bahkan setingkat kaisar dewa iblis cepat atau lambat akan terhenti sampai mati. Jadi kerangka yang tidak ada habisnya ini hanyalah semacam tes pencegahan terhadap mereka. Karena sejumlah kerangka hitam terbunuh, ksatria hitam yang sangat mungkin merupakan penjaga suci ke-8 ini muncul sebagai fakta di depan mereka. "Ayo pergi denganku," teriak Chai dan segera bergegas ke depan. Sabit Dewa Kematian ditempatkan di sisinya, ujungnya yang tajam meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Roh pembunuh yang ganas meledak seketika dari tubuhnya, dan saat itu, seluruh tubuh Chai ditutupi dengan gerimis abu-abu tembus pandang yang berkilauan. Dia dengan sangat cepat mendekati pusat lautan kerangka itu, dan saat dia mencoba menerobos lorong itu, kerangka hitam di kedua sisi melemparkan diri ke arahnya, berusaha menghentikan kemajuannya. Chai memiliki sikap dingin tetapi temperamen yang berapi-api, terbakar seperti nyala api yang tidak ada habisnya. Pada saat itu juga, semua jenis kenangan dari waktunya bersama Long Hao Shen bangkit kembali. Tidak peduli seberapa kuat musuh itu, dia hanya akan terus maju. Tidak ada yang lain selain kematian yang bisa menghentikan kemajuannya lagi. Wujud roh kematian yang baru saja menyerap sejumlah besar jiwa mengikuti Chai ke depan, seperti bayangannya. Tapi itu tidak menggunakan kemampuan yang jelas, hanya melepaskan warna abu-abu yang sama dengan Chai dari tubuhnya, abu-abu yang sangat menguntungkan. Zhang Fangfang dan sisa pasukan secercah cahaya harapan mengikuti di belakang Chai dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, saat Chai menghadapi pengepungan kerangka hitam di sela-sela, mereka juga menerobos lautan kerangka ini. Bagaimana mungkin kerangka hitam dari langkah ke-6 ini hanya menghalangi kemajuan mereka? Sama seperti sebelumnya, mereka terus maju dan dengan cepat mengejar Chai. Setiap gelombang sabit Dewa Kematian di tangan Chai pasti akan merenggut nyawa banyak kerangka. Setelah terbunuh oleh senjatanya, kerangka hitam ini semuanya berubah menjadi aliran udara abu-abu, menuangkan diri mereka ke dalam bayang-bayang kematian di udara. Dalam bayang-bayang kematian di udara.